Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi ya untuk Bitcoin dan juga quick update-nya untuk si Ethereum. Jadi melanjutkan video kemarin yang sudah saya update untuk si Bitcoin dan Ethereum. So dilanjutin untuk hari ini. Jadi kalau misalkan kalian ada mau request mungkin altcoin ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Misalkan request koin apa yang pengen saya analisa dan saya bikinkan videonya. Ya mungkin nanti 2 koin jadi satu video aja gitu ya teman-teman. Jadi satu video itu berisi 2 koin. Kalian bisa request ya, mungkin misalkan nih Raven Coin dan ETC, atau mungkin contohnya XRP dan Cardano. Contohnya seperti itu, kalian komen aja ya. Nanti kalau misalkan komen yang paling banyak ya di koin tersebut, nanti akan coba saya bikinkan videonya di hari ini juga. Oke. Jadi ya kita akan bahas dulu untuk USDT dominance, karena ini udah udah cukup lama ya nggak dibahas ya, karena memang seminggu yang lalu kan saya nggak bikin video. Kemarin juga update video saya lupa untuk mengupdate perihal USDT dominance juga. Dan mungkin di video kali ini juga akan saya sampaikan sharing sedikit ya. Mungkin ada teman-teman yang bingung apakah sekarang udah cocok untuk yang namanya akumulasi dan lain sebagainya. Oke, nanti akan coba saya sampaikan di akhir video. Oke. So ya, ini secara time frame 1 jam. Jadi terakhir kali yang waktu seingat saya waktu ngebahas untuk USDT dominance ini secara time frame 1 jam, kita lihat di sini adanya pelemahan momentum gitu kan. Di sini di box warna biru ini sebelumnya jadi area resisten juga. Kemudian dia berhasil survive ataupun maintain ya di support box warna orange ini, sebelumnya jadi support dan resisten yang cukup kuat untuk terdekatnya. And then dia drop di sini, kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan ya sampai ngetes di box warna hijau ini. Karena di box warna hijau ini juga sendirinya sebelumnya ini menjadi area resisten juga di sini. Nih, kita bisa lihat di area titik ini menjadi resisten yang cukup kuat sebelum dia terdorong signifikan gitu ya, drop signifikan untuk si USDT dominance. Oke, dia udah ngetes ke sini, drop bahkan sampai ngetes ke box warna merah ini. Jadi memang di box warna merah ini adalah terakhir kali kita lihat USDT dominance ketika dia udah nge-spike naik. Kemudian dia sini koreksi secara korektif ya, ngetes di kisaran area sini, kemudian dia rally lagi. Jadi memang kita bisa lihat di sini adanya support yang kuat ya di loss terakhirnya dia pada kisaran 25 Agustus 2022. Dan di sini dia mendapati reaksi yang signifikan ya, loncat lagi harganya. Dan kita bisa lihat semalam ini sempat tertahan ya di box warna biru ini. Di box warna biru ini yang sebelumnya jadi resisten juga di sekitaran 7% sampai 7,05%, and then sekarang ini harganya nge-spike naik lagi gitu ya. Sedang testing di highest-nya pada tanggal 28 Agustus. Jadi let's say di kisaran sini nih teman-teman. Tuh. Ya, dia lagi ngetes ke sini. Jadi memang untuk jangka pendeknya kalau misalkan kita lihat secara time frame 1 jam, di sini adanya divergent. Kalau misalkan kita bandingkan atau compare ya dengan RSI-nya. Ini mungkin akan saya hapus dulu. Oke, dah ya. Jadi di sini kalau misalkan saya tarik aja menggunakan arrow ya, teman di sini. Dia malah create yang namanya higher high di sini ya. Kemudian untuk RSI-nya malah create yang namanya lower high. Nah, di sini adanya divergent ya, teman-teman. Di sini udah clear banget kelihatan divergent, bearish divergent. Jadi memang biasanya bearish divergent ini kalau misalkan aktif ya, dia cenderung untuk ya mengalami koreksi atau penurunan. Ya, cuman nggak menutup kemungkinan, ini nggak menutup kemungkinan nih, teman-teman. Ini nggak menutup kemungkinan harganya di sini masih bisa dia nge-spike lagi, at least sampai ngetes di box warna hijau ini sebelum dia drop koreksi lagi. Ya, jadi jangan salah paham dulu ngeliat, oh ini bearish divergent, wah ini kayaknya langsung short gitu ya. Jadi memang biasanya bearish divergent itu ya bisa langsung short atau bisa langsung koreksi dulu. Ya, kalau koreksi terdekat ya pasti di sekitaran 7% atau di box warna biru ini. Kalau memang dia dikasih naik lagi, ya potensi untuk dia ngetes lagi nih di box warna hijau sebelum nanti benar-benar akhirnya dia koreksi. Ya, jadi mungkin buat teman-teman nggak asing kan ngelihat bearish divergent, nggak langsung short, malah dia masih dikasih nge-spike naik lagi, baru nanti perlahan dia koreksi gitu. Jadi memang ini untuk skenario buruknya. Kalau misalkan hal ini terjadi, maka untuk si Bitcoin untuk jangka pendeknya masih kembali akan tertekan gitu ya, masih akan kembali tertekan atau koreksi lagi. Kalau memang untuk jangka pendeknya dia masih nge-spike, baru nanti aktif untuk bearish divergent gitu ya. Cuman kalau misalkan untuk jangka pendeknya dia nggak usah nge-spike lagi naik, ya nggak usah lanjut naik lagi, malah dari area sini dia perlahan untuk koreksi secara korektif ya ke kisaran 7% ya. Ini lebih bagus lah untuk Bitcoin, mungkin dikasih napas ke kisaran 20.000, 20.300, 20.400 dolar gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area untuk si USDT dominance.
Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi kalau secara daily time frame-nya ini juga mungkin akan saya hilangin dulu ya di sini. Ya, jadi memang kita bisa lihat terakhir kali pembahasan kemarin juga kalau memang dia mampu nge-spike naik pun di beberapa golden ratio ya Fibo dari swing high ke swing low. Sorry, ini tadi kemarin saya tarik di sini ya, kurang lebih di sini ya. Dari swing high ke swing low-nya yang terakhir kita mendapati beberapa golden ratio, cuman sayangnya ya dia kepentok nih teman-teman di range sideways dia di antara dua garis ungu ini. Ya di kisaran 20.400, 20.500 dia udah kepentok di kisaran situ, kemudian drop lagi ngetes ke kisaran 19.500-an dolar. Ya, jadi palingan ini Fibonya akan coba saya hilangin dulu. Tentunya kalau misalkan dia mampu break, sekali lagi saya info kalau misalkan dia mampu break dari resisten range sideways-nya dia di sini ya. Di sini kan lebih jelas ya di kisaran sini. Ya, next target ke kisaran beberapa area yang kemarin sudah saya sampaikan seperti kisaran 20.800, 21.200 atau bahkan 21.600, 21.800 dolar. Cuman mengingat pressure seller yang sangat signifikan sekarang, mungkin kita nggak bisa mengekspektasikan banyak. Menjelang juga nanti sekitaran tanggal 21 itu kan ada rapat FOMC untuk kenaikan suku bunga lagi, yang bisa aja The Fed itu menaikkan suku bunga 0,75 atau bahkan sampai 1% gitu teman, karena memang melihat kemarin data CPI-nya juga ya yang diekspektasikan 8,1%, cuman malah datanya itu 8,3%, yaitu bisa memancing dalam tanda kutip untuk Fed itu hawkish kembali, mengingat di bulan depan itu belum ada ya bulan depan itu nggak ada kenaikan suku bunga ya, di bulan Oktober itu nggak ada, jadi nanti next month lagi baru ada gitu, jadi libur sebulan gitu ya untuk kenaikan suku bunganya. So di bulan ini bisa aja The Fed itu hawkish lagi, jadi tetap prepare for the worst ya, bisa aja di sini dia cuma sideways di range ini sebelum dia breakdown kembali ya. Menjelang kenaikan suku bunga kan biasanya drop gitu ya. Apalagi kalau misalkan The Fed benar-benar hawkish, so dia berpotensi untuk ngetes lagi di box warna putih ini. Yang sebelumnya kan di sini udah jebol ngetes kemudian naik signifikan gitu ya. Di sini tuh sekitaran 18.500 sampai 19.000 dolar yang potensi untuk divisit sama si Bitcoin, dan potensi terbentuk yang namanya double bottom. Ini bottom pertama and then potentially bottom kedua kalau memang dia visit ke kisaran situ lagi. Dan mengingat dari pergerakan sebelum-sebelumnya di sini menjadi area support yang cukup kuat, bahkan terakhir kalian dia ngetes dan mantul cukup kenceng gitu sampai 22.700 sekian dolar lah ya. Jadi palingan itu dulu aja skenario yang perlu diperhatikan secara jangka pendeknya ya. Oke. Next ini untuk si Bitcoin. Ini time frame 1 jam ya, lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Palingan ini lanjutan pembahasan kemarin. Kalau misalkan kita lihat secara price action ya, di sini dia create yang namanya lower low. Oke, di sini ada trendline support ya. Kemudian dari segi RSI-nya pun di sini malah create yang namanya higher low. Ya, jadi di sini adanya bullish divergence yang bisa aja memicu ya kalau misalkan dia aktif untuk harganya si Bitcoin itu at least dia bisa going up dulu nih, ngetes ke beberapa target resisten terdekat gitu ya. Jadi kalau misalkan ini aktif, dia bisa ngetes ke beberapa target resisten terdekat, dan ya mungkin saya tandain juga dengan trendline resisten yang terbentuk di bagian atas nih. Ya karena memang dia kemarin tuh trendline yang saya bikin kan kurang lebih kemarin ini seperti inilah ya, dia sempat nge-spike lagi kemudian drop lagi, mungkin akan coba saya tambahin lagi, digeser sedikit ya garis trendline-nya. Jadi ya seperti channel gini lah ya teman-teman, dia bergerak di dalam channel ini. Palingan untuk jangka pendeknya kita bisa perhatikan dulu ya di sini di box ungu plus juga trendline garis kuning ini ya resisten, plus di situ ada EMA 34 garis warna biru ya. Secara time frame 1 jam itu di sekitaran 19.900 sampai 20.000 dolar ya untuk menjadi target kenaikan terdekat si Bitcoin ya. So kalau misalkan dia naik ke kisaran sini perlu sekali diperhatikan. Kalau misalkan dari area sini aja dia udah kena reject ya, at least dia cuma naik dikit cet gitu ya, naik dikit doang kemudian ke reject lagi ya, potensi dia drop lagi lebih bawah atau ngetes kisaran 19.500 sampai 19.600-an dolar kembali. Cuman kalau misalkan kita ngomongin best skenario nya, dia malah mampu break gitu ya. Let's say dia seperti ini, dia mampu break out ya. Next target ke box warna biru ini. Ini di sekitaran 20.400 sampai 20.600 dolar. Karena kita bisa lihat juga sebelumnya ini menjadi area support, resisten. Ini juga resisten pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk resisten pertama dan resisten kedua
ya untuk si Bitcoin secara jangka pendeknya. Ya jadi ini untuk base skenario-nya kalau dia mampu break ke kisaran berapa aja. Cuman kalau misalkan dia naik sedikit aja, kemudian di sini kena reject kembali, ya dia bisa drop lagi ngetes ke kisaran support kuatnya dia di kisaran 19.500-an, 19.600-an yang sebelumnya mampu menahan beberapa kali laju penurunan dari si Bitcoin. Ya jadi palingan itu dulu aja area-area yang benar-benar perlu diperhatikan. Next untuk si Ethereum. Nah ini Ethereum kemarin setelah the merge ya, dia sempat naik nge-spike dulu ya. Waktu kan kemarin saya bahas untuk funding rate-nya itu minusnya luar biasa. Akhirnya kita bisa lihat dia nge-spike naik dulu, cuman ya terbatas naiknya. Ya, dia cuman ngetes di EMA 34 dan 55 doang di sekitaran 1.650-an dolar. Kemudian dari situ dia sideways langsung breakdown ya. Jadi memang kemarin juga sudah saya sampaikan adanya possible di sini terbentuk yang namanya trendline support. Ya di sini 1, 2 dan ini ketiga ya support dan dan resistennya. Kita bisa lihat saya tarik dari sini, hubungkan ke sini dan hubungkan ke sini. Jadi memang terlihat seperti tracing wedge pattern ya. Cuman memang ekspektasinya kemarin jikalau memang the merge itu positif, kemudian juga lihat dari funding rate yang minus lumayan, at least kita bisa lihat untuk si Bitcoin itu bisa ngetes kembali ya ke trendline atasnya. Cuman sayangnya kenaikannya terbatas, kepentok di EMA 34 dan 55 ini secara time frame 4 jamnya, kemudian dia drop ya dan juga jebol juga nih dari area box warna coklat support ini dan juga trendline supportnya. Nah, sekarang posisinya dia lagi ngetes lagi di swing low terakhirnya dia pada tanggal 28 Agustus sekaligus di box warna hijau yang sudah saya tandain ini. Ini sebelumnya menjadi area resistance, support ya dan support juga pada pergerakan Ethereum sebelumnya. Ini di sekitaran 1415 sampai 1460 dolar. Ya palingan itu dulu aja area krusial support untuk si Ethereum sekarang lagi dites ya. Dan potensi juga ya kita bisa lihat jangka pendeknya potensi terbentuk yang namanya double bottom juga bisa. Ya at least kalau misalkan dari area sini dia mampu bertahan ya dia bakal ngetes kembali ke kisaran 1560 sampai 1600 dolar di mana itu menjadi area support and resistance pada pergerakan si Ethereum sebelumnya. Ya palingan itu dulu aja untuk secara jangka pendeknya. Tapi kalau memang dia cuma dari sini nggak ada pemantulan yang signifikan gitu ya, berarti orang yang sebelumnya membawa atau ngedorong harganya si Ethereum ini nge-spike naik, berarti ya dia nggak nganggap area sini itu menarik lagi untuk dibeli. Ya potensi kemana kalau misalkan dia di sini malah sideways sebentar malah drop lagi ke next target di box warna biru ini. Yang sebelumnya jadi area support and then support juga pada pergerakan tanggal 17 Juli dan 26 Juli. Nah, ini di range kisaran berapa, bro? Di kisaran 1.319 dolar sampai 1.360 dolar. Ya, jadi palingan itu beberapa area yang benar-benar perlu diperhatikan pada pergerakan si Ethereum karena memang kita bisa lihat pelemahannya ini cukup signifikan ya. Jadi palingan diperhatikan terlebih dahulu untuk area support yang di testing, apakah di situ adanya reaksi dari buyer kembali untuk ngedobrak ya atau ngangkat lagi harganya si Ethereum, atau malah di area situ nggak dia rasa menarik, malah dia lebih endorser lebih dalam. Oke. Dan ya untuk terakhir pembahasan saya sesuai janji saya di awal video, mungkin banyak juga teman-teman yang nanyain apakah sekarang ini posisinya cukup ideal ya untuk melakukan akumulasi ya atau beli lagi, buyback lagi. Ya balik lagi itu ke keputusan teman-teman dan juga balik lagi ke keuangan teman-teman itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan let's say buat teman-teman yang masih punya dana modal banyak ya, besar dan lain sebagainya untuk mengakumulasikan di area sekarang, ya nggak ada salahnya. Namanya juga akumulasi, berarti di situ nggak all in gitu ya. Palingan let's say keluarin dari porto gitu ya, dari full portofolio kalian 5% atau bahkan 10% untuk akumulasi, it's okay, nggak masalah. Cuman kalau misalkan buat teman-teman yang bisa dibilang modalnya sudah terbatas atau bisa dibilang tipis dan lain sebagainya, ya alangkah baiknya mungkin menunggu. Ya menunggu sampai kapan, bro? Menunggu nanti pada tanggal ataupun menjelang tanggal 21 itu kan kenaikan suku bunga. Kalau misalkan the Fed hawkish dan lain sebagainya, market drop lagi dan di situ adanya opportunity untuk melakukan akumulasi lagi. Ya jadi buat teman-teman nih, sekali lagi kalau yang mau menunggu, baiknya menunggu nanti sampai kisaran ataupun mendekati tanggal 21 ataupun at least sampai dia naik suku bunganya selesai pada tanggal 21 bulan ini gitu ya. Nanti kita lihat reaksi dari seller dan juga price action. Kalau misalkan dia hawkish, let's say nih skenario buruknya dia malah drop yang ngetes ke kisaran sini double bottom, ya kalian udah consider oke, di sini mulai melakukan akumulasi deh sedikit dari porto gitu kan.
istilahnya yang mau sabar atau nunggu, ya itu nggak ada masalah gitu ya. Cuman kalau misalkan nanti ditunggu malah dia naik, ya malah dia naik. Nah, kalian merasa wah ini kayaknya udah lumayan oke deh, saya pengen coba akumulasi, ya itu nggak masalah juga gitu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan buat teman-teman yang nanyain kapan lagi bisa akumulasi, ya at least ya kita lihat aja news event yang sangat penting itu nanti tanggal 21. Ya bisa menjadi bahan pertimbangan. Balik lagi di sini saya nggak ngajak teman-teman untuk oke di sini nanti kita serok dan lain sebagainya, enggak. Ya ini juga cuma sebagai jawaban aja atas pertanyaan teman-teman. Kira-kira kalau mau nunggu kisaran berapa dan karena kenapa saya sudah sampaikan. Ya balik lagi nanti ke pilihan teman-teman, kalian mau akumulasi atau tidak. Ya jadi saya cuma sharing aja di sini. Semoga bisa membantu sedikit gitu ya, membantu sedikit atas pertanyaan teman-teman yang kemarin juga sudah ditanyain kapan lagi bisa akumulasi, kapan lagi bisa cicil beli gitu ya. At least menunggu sampai kenaikan suku bunga atau menjelang kenaikan suku bunga di tanggal 21 bulan ini. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman sekalian. Tetap semangat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.